Hai teman kece, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Ima dan kali ini kita akan mendiskusikan tentang kemampuan membaca kritis. Sebelumnya kita harus mengenal dulu ya, apa yang dimaksud dengan kemampuan membaca kritis. Jadi, kemampuan membaca kritis ini biasa disebut critical reading kalau dalam bahasa Inggris ya, dan ini merupakan keterampilan membaca untuk memperoleh informasi, menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi suatu bacaan. Membaca kritis adalah cara membaca dengan memahami bacaan secara mendalam, baik informasi tersurat maupun tersirat, atau baik dari sisi teks maupun penulis. Jadi, di sini kalian tidak hanya membaca kulitnya saja, tidak hanya membaca kata per kata dan paragraf saja, tapi lebih dalam lagi ya teman kece, kalian harus menganalisis, menyintesis itu membuat kesimpulan. Kemudian kalian juga harus tahu makna tersurat dan tersiratnya baik dari teksnya itu sendiri atau pesan yang dibawa oleh penulis dalam tulisannya. Kemudian apa saja aspek membaca kritis? Nah, pada tahap bacaan kritis ini, pembaca dituntut untuk menerapkan proses berpikir analitik, sintetik, dan evaluatif. Seperti ini nih contohnya. Yang pertama, menginterpretasi. Jadi, menginterpretasi di sini pembaca memahami bacaan beserta maknanya. Tidak hanya membaca saja, tapi juga didalami bagaimana maknanya yang ada dalam bacaan. Yang kedua yaitu menganalisis. Menganalisis ini pembaca menerima informasi dan mempertimbangkan fakta dan datanya. Jadi dipikir lagi apakah ini datanya ini valid atau faktanya itu benar atau menerimanya dengan terbuka karena belum ada pengetahuan. Jadi di sini informasi, fakta dan datanya diterima dan dianalisis. Selanjutnya adalah mengorganisasi. Maksudnya adalah di sini memadukan bacaan dengan setiap gagasan utamanya. Lalu, menilai, ini artinya pembaca memberikan pendapat, tanggapan, atau kritik terhadap sebuah bacaan. Dan untuk menerapkan ini maksudnya adalah menggunakan pengetahuan yang didapat dari bacaan, hasil dari analisis atau evaluasi kamu. Yang selanjutnya harus kita tahu adalah tujuan membaca kritis teman PC. Ada beberapa tujuan membaca kritis bagi siswa ya. Jadi yang pertama adalah memahami maksud penulis. Jadi setiap penulis itu pasti mempunyai maksud dan tujuan dalam membuat sebuah tulisan. Entah itu tulisan fiksi ya, ataupun non-fiksi, semuanya memiliki tujuan. Jadi sebagai pembaca yang kritis, kalian harus memahami maksud penulis. Jadi ini berhubungan dengan pesan atau tujuan penulis tadi ya. Kemudian yang kedua, memahami makna teks secara mendalam dengan proses berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu kalau kalian ingat itu tidak hanya menerima saja, tapi harus membandingkan dengan pendapat yang lain. Kemudian kalian uh, berusaha untuk memahami makna dari kata per kata, frase dan gaya bahasa juga kalimat, karena di situ mengandung setiap setiap kata, frasa dan kalimat juga gaya bahasa itu mengandung makna tersendiri. Yang kemudian adalah menilai penyajian penulis. Jadi di sini berkaitan dengan ragam tulisan dan alur yang dibuat oleh penulis. Jadi ragam tulisan itu juga mempunyai makna tersendiri dan tujuan tersendiri seperti misalnya ragam tulisan deskriptif, persuasif, dan naratif itu biasanya memang struktur teksnya itu berbeda dan pasti tujuannya juga berbeda. Alur yang dibuat pun juga berbeda. Selanjutnya, tujuan membaca kritis adalah untuk meningkatkan minat dan kemampuan baca serta berpikir kritis. Ini berkaitan dengan efek positif setelah membaca. Jadi, tidak hanya saat membaca saja pembaca mendapatkan manfaat, tapi setelahnya juga. Lalu bagaimana sih teknik membaca kritis? Yang pertama, pemahaman literal atau memahami makna tersurat. Di sini kalau tersurat berarti apa yang kalian lihat di teksnya ya teman kece. Jadi di situ dilihat strukturnya bagaimana, termasuk teks apa, dan kata-katanya itu apa, majasnya apa, misalnya seperti itu. Hanya ada yang tampak di teks saja. Kemudian selanjutnya menyusun ulang bacaan. Di sini kalian harus mampu menyusun bagian-bagian paragraf yang acak, misalnya seperti itu ya. Jadi setelah memahami semuanya, kalian
bisa memahami ini paragraf yang mana, ini apakah termasuk pendahuluan, ini apakah termasuk penutup, apakah ini termasuk konfliknya, itu kalian juga sudah harus tahu. Selanjutnya memahami makna bacaan yang tersirat. Kalau tadi sudah tersurat, sekarang yang tersirat ya. Jadi pembaca harus lebih menangkap maksud penulis pada tiap ide pokok dalam paragraf dan tujuannya apa. Apakah ini mengajak pembaca untuk mengikuti pendapatnya, apakah ini hanya memberikan hiburan sifatnya, atau memberikan pengetahuan kepada pembaca. Itu adalah salah satu yang kita lakukan di memahami makna bacaan secara tersirat. Selanjutnya melakukan evaluasi. Bagaimana melakukan evaluasi ini? Jadi kalian bisa menguji pemahaman melalui tanya jawab, kuis, atau diskusi dengan teman. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkah membaca kritis adalah sebagai berikut nih. Ini dalam satu bacaan, kalian bisa melakukan ini. Yang pertama kali yaitu memahami judul teks bacaan. Dari judul aja kita bisa harus sudah tahu nih kira-kira isinya nanti seperti apa. Karena judul adalah mewakili seluruh bacaan. Dari sini kalian harus sudah kritis mengetahui apa kira-kira yang akan didiskusikan atau yang disajikan dalam bacaan. Selanjutnya mengetahui tujuan membaca teks. Tujuan kalian membaca teks untuk apa? Apakah itu untuk hiburan atau untuk mendapatkan informasi ataukah itu untuk tugas saja? Lalu langkah yang selanjutnya yaitu memiliki pengetahuan dasar tentang topik yang akan dibaca. Sebelum membaca ini, kalian sudah memiliki pengetahuan dulu nih teman kece. Jadi itu akan memudahkan kalian untuk membaca kritis. Selanjutnya memahami sistematika dan struktur bacaan. Yang tadi Kak Ima bilang, setiap bacaan itu memiliki struktur sendiri-sendiri. Seperti misalnya paragraf atau teks narasi itu berisi pengenalan, kemudian berisi cerita atau konflik-konflik. Itu nanti berbeda lagi dengan teks deskripsi di mana isinya adalah pernyataan umum dan diikuti oleh pernyataan khusus, detail-detail tentang objek atau peristiwa yang diceritakan. Setiap bacaan itu pasti memiliki struktur yang berbeda dan itu bisa membantu pembaca dan juga penulis dalam uh, memahami dan membuat ragam tulisannya. Langkah yang selanjutnya yaitu membaca teks secara teliti. Membaca secara teliti ini berarti kalian lebih hati-hati membacanya dengan sungguh-sungguh. Ini yang disebut dengan teknik membaca intensif. Jadi kalian harus paham ide pokok di setiap paragraf itu apa, kemudian kata-kata khususnya apa, informasi atau data-data yang disajikan itu berkaitan dengan apa, itu kalian harus tahu. Karena ini memang menuntut ketelitian untuk membaca kritis. Yang selanjutnya adalah melakukan skimming pada kalimat awal atau akhir di tiap paragraf. Skimming ini adalah cara cepat untuk mengetahui inti dari setiap paragraf. Jadi, ide pokok atau inti dari sebuah paragraf itu bisa diketahui biasanya di awal kalimat dan juga di akhir. Karena kalimat awal itu adalah pengenalan dan kalimat akhir itu adalah kesimpulan. Jadi, di situ bisa kita ketahui inti dari setiap paragraf dan setelah tahu, kita bisa menggabungkannya dan mengetahui topik atau pesan yang diberikan dalam sebuah bacaan. Jadi digabungkan dari inti-inti paragraf tadi digabungkan untuk mengetahui overall atau keseluruhan ide sebuah bacaan. Ada beberapa ciri nih untuk pembaca kritis. Apakah kalian termasuk? Oke, mari kita lihat. Jadi, ciri-ciri seorang yang membaca dengan kritis, dia selalu melibatkan tingkat berpikir kritis. Jadi, tidak hanya membaca for fun saja, tapi dia selalu mempunyai dasar dulu, tadi seperti yang tadi ya dibahas sebelumnya, ada dasar pada topik yang akan dibaca, kemudian dia memiliki tingkat berpikir yang sudah lebih kritis lagi karena sudah ada dasar yang dibandingkan atau data yang akan dilihat dan diketahui dari teks ini. Kemudian yang kedua, pembaca tidak langsung menyetujui pendapat pengarang. Biasanya pembaca yang kritis itu sudah membaca teks lain sebelumnya. Jadi dia sudah mempunyai dasar dan atau sudah mempunyai inspirasi dari media lain ya. Dia tidak langsung menyetujui pendapat pengarang dan dia juga sudah mempunyai pemikiran sendiri karena dia sudah mempunyai pengetahuan sebelumnya. Jadi biasanya dia mempunyai pemikiran sendiri. Ciri yang berikutnya yaitu membaca karena ingin mencari suatu kebenaran. Jadi bukan mencari hiburan saja, tapi di sini dia membaca untuk mengetahui dan mencari dasar lain untuk mendapatkan kebenaran.
Ciri yang selanjutnya yaitu selalu terlibat dengan permasalahan gagasan utama dalam sebuah bacaan. Jadi dalam bacaan itu biasakan ada gagasan utama dan gagasan utama itu dari pengarang. Di sini biasanya terjadi konflik. Ini karena dia sudah memiliki pemikiran kritis dan pengetahuan dasar sebelumnya, jadi dia tidak langsung setuju dengan gagasan utama yang diberikan oleh penulis. Dia akan mempunyai gagasan lain dan disitulah terjadi analisa dan proses sintesis dan evaluasi. Itu teman kece. Nah, itulah tadi ulasan dan bahasan kita tentang kemampuan membaca kritis. Jangan patah semangat untuk mendalami kemampuan membaca yang ini, karena ini membuat kalian lebih kritis lagi, lebih pandai lagi dalam membandingkan dan berpendapat, dan pastinya ini akan meningkatkan kemampuan berpikir kalian. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.